Selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Jalan Kedung Cowek, Surabaya telah dipersiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19. Untuk mengantisipasi penuhnya rumah sakit, pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala diimbau untuk tidak melakukan isolasi di rumah sakit. Kasus aktif COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur saat ini telah mencapai 1.404 orang. Sebagian besar pasien bergejala ringan dan tanpa gejala. Saat meninjau RS Darurat Lapangan Tembak di Jalan Kedung Cowek, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala tidak menjalani isolasi di rumah sakit. Isolasi di rumah sakit hanya untuk pasien gejala sedang dan berat, sedangkan pasien bergejala ringan cukup diisolasi terpusat di Asrama Haji Sukolilo. Untuk mengantisipasi itu kembali, kami siap-siap. Ya, kami berharap seluruh warga Surabaya ketika mengalami COVID-19 Omikron ini bisa langsung ke tempat-tempat isoter. Memang bisa dilakukan isolasi mandiri, tapi kita bisa membayangkan kalau kita yang sakit tapi kena keluarga kita, jadi lebih baik kita ngalah, dari wong Jawa ngalah demi keluarga kita. Eri juga menyatakan keterisian pasien COVID-19 di Rumah Sakit sekota Surabaya masih rendah, namun pasien yang dirawat sudah mulai naik. Sandi Irwanto mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Surabaya, kita terhubung dengan reporter TV One Goldire Buwana di kota Surabaya. Selamat pagi Goldi, bagaimana keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak di sana? Baik Ebony, untuk Rumah Sakit Darurat di Lapangan Tembak di wilayah Kedung Cowek, kamar untuk pasien COVID-19 masih dalam kondisi aman dan memang belum terisi secara penuh. Jadi untuk pasien COVID-19 gejala sedang maupun berat dapat berobat di rumah sakit darurat di lapangan tembak tersebut. Kemudian untuk pasien COVID-19 yang mengalami gejala ringan maupun orang tanpa gejala dapat melakukan pengobatan di isolasi terpusat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu kasus COVID-19 di kota Surabaya meningkat signifikan. Tercatat hingga hari ini terdapat 1.700-an kasus COVID-19 di kota Surabaya. Dan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Surabaya sudah masuk PPKM level 2 dengan adanya peningkatan ini. Dan untuk melihat apa saja perubahan peraturan yang dilakukan ketika Surabaya memasuki PPKM level 2, di samping saya telah bersama Ridwan Mubarun selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Goldi. Pak Mubarun, untuk penetapan PPKM level 2 di kota Surabaya ini sendiri, apa saja yang berubah Pak, secara peraturan dan lain sebagainya? Oke. Baik, jadi terkait dengan status PPKM level 2 yang di kota Surabaya, tentunya ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan level 1. Jadi kalau di level 1 itu setiap kegiatan ada yang 100%, ada yang 75%. Tapi kalau di level 2 misalnya yang non-esensial. Non-esensial ini diberlakukan 50% bagi 50% untuk yang masuk, yang bekerja. Itu pun dengan syarat sudah divaksin. Sedangkan yang lain diminta untuk WFH. Sedangkan yang esensial itu diberlakukan juga ada yang kalau petugas lapangan bisa diberlakukan 75%, tapi kalau yang di administrasi harus 50%. Dan sekali kita perubahan-perubahan itu misalnya contoh mall, ya terus hypermarket dan sebagainya, itu yang biasanya ditutup jam 22.00, sekarang harus jam 21 sudah harus tutup jam 21.00. Juga kita melihat di tempat-tempat fasilitas umum dan sebagainya, fasilitas publik, itu kalau biasanya 75% masuk dan sebagainya, sekarang harus hanya 50%, kita batasi 50%, dan harus ada peduli lindunginya, seperti itu. Jadi ini mulai ada pembatasan-pembatasan, jadi yang kalau di level 1 itu agak ada kelonggaran, nah sekarang ini kelonggarannya dibatasi, sehingga ini karena kita masuk ke level 2, seperti itu. Jadi ayo kepada warga Surabaya, kalau kita ingin tidak lagi dibatasi di level 3, ayo kita kalau bisa upayakan bisa kembali ke level 1, begitu. Untuk peningkatan kasus di Surabaya sendiri Pak Ridwan,
Apa saja sih Pak yang menjadi penyebab dari pelonjakan ini? Jadi memang kalau kita bicara COVID ya yang sekarang ada ini, kita anggap saja COVID-19 ini di Surabaya ini adalah Omikron. Omikron itu lebih menular sampai 4 kali daripada Delta. Ya, nah di satu sisi kalau kita abai dengan protokol kesehatan, kita abai dengan kita masih lemah dalam penggunaan masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, ya, kita masih mobilitasnya masih tinggi dan sebagainya, ya, itu akan berdampak pada kenaikan kasus COVID. Nah, oleh karena itu kami meminta kepada warga Surabaya, ayo kita perketat lagi protokol kesehatan. Di satu sisi pemerintah Kota Surabaya gencar sekali untuk melakukan vaksin kepada warga Surabaya. Jadi sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya melaksanakan booster, ya. Kalau awal-awal kemarin itu kita lebih fokus kepada lansia. Sekarang pelaksanaan booster sudah umum. Jadi kalau ada gerai-gerai vaksin booster, tolong warga Surabaya untuk bisa melaksanakan vaksin booster. Itu bagian daripada kita melindungi diri kita. Terima kasih banyak Pak Ridwan Mubarun selaku Kepala Daerah Badan Penanggulangan Daerah Kota Surabaya. Selamat beraktivitas Pak dan salam sehat selalu Pak. Untuk menanggapi hal tersebut, Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya 2 hari kemarin meninjau di 2 lokasi, yaitu di Ilusi Terpusat di Asrama Haji Sukolilo dan juga di Rumah Sakit Darurat di Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya. Kemudian Eri Cahyadi menghimbau untuk seluruh masyarakat Surabaya taat protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga meminimalisir terjadinya mobilitas. Selain itu, Eri Cahyadi mengimbau kepada pasien dengan gejala ringan maupun tanpa gejala untuk melakukan pengobatan di isolasi terpusat. Sementara untuk rumah sakit dapat berfokus pada pengobatan pasien COVID dengan gejala sedang maupun dengan gejala berat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di tanah air terus bertambah. Berdasarkan data pada hari Selasa kemarin, ada penambahan lebih dari 37.000 kasus. Berikut data selengkapnya. Untuk kasus positif bertambah 37.492 kasus, total menjadi 4.580.093 kasus positif di Indonesia. Untuk kasus sembuh bertambah 10.708 kasus, total menjadi 4.202.312 kasus sembuh. Dan untuk kasus meninggal dunia bertambah 83 orang, total menjadi 144.719 kasus meninggal dunia di tanah air.